Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Akibat hujan semalaman, sederan area pura desa dan puseh di Desa Adat Tegal Tugu Gianyar ambrol. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Jemberana akan diperluas dan bertaraf internasional. Aktivitas perikanan rakyat di Pelabuhan Benoa dipindahkan ke Pelabuhan Pengambangan. Ampas kopi bisa disulap jadi lukisan para tokoh seperti Prabowo Subianto dan lukisan menarik lainnya. Masa tahap pendaftaran bakal calon legislatif di Kabupaten Bangli telah dilakukan sejak 1 Mei lalu hingga 14 Mei nanti. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bangli terus mengintensifkan pengawasan. Ketua Bawaslu Bangli Senin siang menyebutkan, Bawaslu menemukan 3 bakal calon legislatif memiliki catatan kriminal dan sudah mendapat putusan inkrah atau putusan tetap dari pengadilan. Temuan ini sesuai hasil surat keterangan Polres Bangli yang menjadi syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada pemilihan umum 2024. Berkaitan dengan indikasi, memang kita karena belum ada yang mendaftar partai politik atau calegnya di KPU, tentu itu menjadi intensif. Walaupun ada indikasi, karena kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan juga Bintan, apakah ada kira-kira mantan narapidana. Tentu yang mencari SKCK di sana diindikasikan. Nah, diindikasikan ada 3, tapi kita belum dapat menyampaikan seperti apa nantinya, apakah mereka daftar atau tidak, sehingga kami nanti setelah sampai tanggal 14 lah, bahkan sampai tanggal 14 Mei pendaftaran terakhir di sanalah kita akan lebih kita intensifkan apakah mereka sudah lepas 5 tahun atau belum, sehingga dari Bawaslu tidak mau bicara berandai. Makanya kita ingin memastikan secara fakta. Atas hasil temuan tersebut, Bawaslu akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk proses lebih lanjut. Polemik mengenai boleh tidaknya mantan narapidana untuk menjadi anggota parlemen telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. MK mengizinkan bakal calon yang dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih. MK memberikan syarat bahwa caleg telah bebas dari hukuman dan mengumumkan status mantan narapidananya di media massa sebagai informasi bagi para pemilih. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, salah satu sumber devisa Indonesia adalah dari hasil laut. Tetapi hingga saat ini, masih banyak kapal penangkap ikan yang belum teregistrasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut dari 23.000 unit kapal penangkap ikan, hanya 6.000 unit kapal telah teregistrasi hingga saat ini. Artinya, baru sekitar 1/4 saja kapal yang teregistrasi. Kondisi ini diketahui setelah dilakukan pemantauan melalui satelit. Hal ini dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di sela acara Fourth Meeting of the Parties to the FAO Agreement on Port State Measures di Kuta Badung. Kalau menurut kajian Komnas Siskam, populasi perikanan Indonesia itu ada 12 juta. Ya, 12 juta. Yang diperbolehkan kira-kira 80 juta. Tapi perlu Anda ketahui bahwa sekarang ini kapal yang beroperasi, izin pusat itu kira-kira sekitar 6.000, padahal sesungguhnya ada 23.000. Jadi ada yang tidak memiliki izin tapi mereka tetap melakukan. Ini ketahuan setelah kita hidupkan satelit dan setelah kita monitor. Belum lagi adalah yang izin daerah. Jadi tidak kurang dari lebih dari 50.000 kapal menurut saya yang beroperasi di laut.
Ini yang akan kita monitor, kita akan tertibkan, kita akan perbaiki betul-betul. Jadi mereka harus juga ikut bertanggung jawab bagaimana menjaga populasi perikanan kita tetap terjaga dengan baik. Nah, sehingga nanti dasarnya yang tidak memiliki kuota oleh Dirjen PSDKP pasti akan di stop. Nah, jadi kuota akan kita berikan kepada seluruh nelayan yang ada di Indonesia, baik itu nelayan lokal maupun nelayan pengusaha. Pemerintah akan mengintensifkan penerbitan kapal yang belum teregistrasi. Tujuannya agar memudahkan pemantauan dan pembinaan terhadap kapal-kapal penangkap ikan. Jika pemilik kapal masih membandel, maka akan dilanjutkan dengan langkah penghentian operasi kapal. Selain penertiban, pengaturan kuota penangkapan juga akan dilakukan. Total estimasi potensi sumber daya ikan saat ini 12 juta ton per tahun, dengan jumlah penangkapan diperbolehkan hanya 80%-nya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan populasi ikan di laut. Sementara di Provinsi Bali, untuk mengantisipasi penangkapan ikan ilegal, Pemprov telah membentuk serta memberdayakan kelompok pengawasan masyarakat di masing-masing daerah. Jadi langkah-langkah kami Pak terkait dengan illegal fishing, kita juga di Bali ada namanya Pokmaswas Pak, kelompok pengawasan masyarakat. Jadi secara dia yang mengawasi secara kelompok dan sebagainya, dia yang melaporkan, ada grup dan sebagainya, itu ya. Dan yang selama ini Pak untuk di Bali khususnya Pak ya, illegal fishing itu boleh dibilang terkendali tidak ada. Karena sampai pengawasan oleh pihak-pihak petugas, baik itu patroli rutin, Pak ya, patroli oleh PSDKP, secara ke lembaga juga ada masyarakat sendiri yang mengawasi namanya Pokmaswas itu Pak. Jadi ada beberapa daerah kemarin punya Pokmaswas itu Pak, langkah-langkah kami Pak yang sama. Hingga saat ini penangkapan ikan secara ilegal belum ditemui di Bali. Tetapi kelompok pengawasan masyarakat terus bekerja. Jika ditemukan masalah atau temuan, maka pelaporan segera dilakukan untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pulau Dewata Bali masih menjadi primadona bagi turis mancanegara. Meskipun saat ini low season, kunjungan wisatawan asing ke Bali justru mengalami peningkatan. Hal ini terjadi sejak dibukanya penerbangan internasional ke Bali. Ramainya wisatawan asing juga terlihat di Pelabuhan Rakyat di Padang Bay, Karangasem. Selain wisatawan asing, turis dari dalam negeri juga terlihat makin banyak di Pelabuhan Rakyat Padang Bay ini. Hasilnya terjadi peningkatan jumlah penumpang kapal cepat di Pelabuhan Rakyat Padang Bay. Sejumlah operator kapal cepat di Padang Bay yang melayani rute penyeberangan Padang Bay tujuan Gili Trawangan Lombok menyebutkan jika pada periode Maret dan April 2023 ini terjadi peningkatan jumlah penumpang hingga 70%. Pada bulan sebelumnya penumpang kapal cepat terisi rata-rata 30 kursi, maka pada bulan Maret-April 2023 terisi rata-rata mencapai 80 kursi dari kapasitas 115 kursi. Untuk volume sementara yang dari kemarin sebelum nyepi sudah ada peningkatan. Untuk volumenya tujuan Gili Trawangan, Gili Air, Gili Neno, dan Lombok. Cuman tidak signifikan, sudah ada peningkatan. Yang sebelumnya pandemi, kita sepi, sekarang udah naik menjadi 50%. Hanya 50% ya? Ya, 50% rata-rata sudah naik menjadi 70% biasa, untuk volume kapal. Biasanya saat high season itu peningkatannya berapa Pak? Berapa persen biasanya? Ya, peningkatan sekitar 20% Pak. 20% pada Ya. high season ya? Ya. Oke Pak. Rata-rata per hari berapa Pak? Rata-rata per hari volume di angka satu kapal 115, terisi 75 sampai 80 orang. Oke. Para operator kapal cepat yang sebagian besar melayani penyeberangan wisatawan asing berharap kondisi pariwisata di Bali bisa terus mengalami perkembangan. Hal ini ditambah dengan penyelenggaraan event KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Para pengelola pariwisata berharap jumlah wisatawan dari Asia Tenggara yang datang ke Bali dapat semakin bertambah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.